Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Bikaulina alhamdulillah sehat walafiat. Allahu akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita belajar materi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Wahid, Isnani, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat kan untuk belajar pada hari ini? Anak soleh, aku adalah yang terbaik. Baiklah, Kak Afid mau menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami bagaimana tantangan dan ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap ya? Anak-anak coba perhatikan atau amati gambar berikut ini. Mari kita amati. Apa yang sedang dilakukan orang-orang pada gambar di atas? Salah satu cara seseorang untuk menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara berdakwah. Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pengajian? Apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut? Kita akan mendapatkan banyak ilmu tentunya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, terutama tentang kebenaran ajaran Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Tahukah kamu bagaimana Nabi Muhammad berdakwah? Kita pelajari sekarang tentang dakwah Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah, dan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad? Nah, untuk menjawab soal itu, mari kita dengar storytelling berikut ini. Suatu hari, setelah sholat Isya berjamaah di masjid, seorang santri TPQ bernama Sola tidak sengaja bertemu dengan Ustadz Farid. Lalu mereka saling menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sola. Waduh, Sola rajin sekali sholat berjamaahnya. Alhamdulillah Ustadz. Setelah ini Pak Ustadz mau pulang ke rumah. Tidak, Sola masih mau di sini di masjid sejenak. Emang ada apa, Sola? Begini Ustadz, kemarin saya kan sakit, tidak bisa mengikuti kegiatan di TPQ, jadi belum tahu apa yang kemarin disampaikan Ustadz. Apakah Ustadz bisa menceritakan kembali yang Ustadz ceritakan tentang kisah masa awal dakwah Nabi Muhammad seperti kemarin saat di TPQ? Oh, itu ya. Baiklah, Sola. Ustadz akan menceritakan mengenai masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengarkan dengan baik-baik ya. Iya Pak Ustadz. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang menyepi atau berkhalwat di Gua Hira. Kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat atau menyepi di Gua Hira. Pada saat itu, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama melalui malaikat Jibril. Nah, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan pada saat wahyu datang,
Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Warokoh bin Naufal atau sepupu Khadijah. Nah, di dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW, Warokoh menyampaikan kepada beliau bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapan Nabi Muhammad berdakwah? Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah setelah turunnya wahyu pertama dari malaikat Jibril, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada umat manusia. Yang dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah pada saat itu adalah menghadapi masyarakat yang belum mempercayai, sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah. Oh gitu ya Pak Ustadz, lalu ada kelanjutannya tidak? Kemudian, tahu nggak kamu bagaimana strategi Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwahnya? Tidak tahu Ustadz. Baik, katakan, coba jelaskan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal yang dilakukan Nabi Muhammad atau berdakwah itu dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama kepada tetangga-tetangganya sendiri, kerabat serta kerabat dekat. Dan tahukah kamu sholat siapa saja mereka itu? Tahu Ustadz. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, Zaid bin Haritha. Nah, benar sekali. Mereka itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Tahu nggak kamu As-Sabiqunal Awwalun itu apa? Nggak tahu Ustadz, apa itu? As-Sabiqunal Awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi itu disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Begitulah kisah singkat mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa awalnya. Oh begitu ya Ustadz, terima kasih ya atas penjelasannya. Sama-sama. Bagaimana anak-anak mengenai materi awal dakwah Nabi Muhammad tadi dan strategi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi? Nah, untuk memahami strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua, yaitu secara terang-terangan, perhatikan video berikut. Alaihi wasallam. Penghinaan terhadap Rasulullah yang menyakitkan. 3 tahun sudah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang yang mempelopori kebencian terhadap Rasulullah adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. Hinaan dan fitnah harus diterima oleh Nabi Muhammad di awal masa dakwah. Nabi Muhammad SAW telah memiliki kurang lebih 45 orang pengikut sampai saat ini, yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tujuannya sebagai perlindungan dari serangan kaum musyrikin yang mulai terusik dengan dakwah Islam. Kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada sebuah jamuan makan, Nabi Muhammad mengundang keluarga dari pihak ayahnya, yaitu beberapa orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Abu Lahab hadir di tengah-tengah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai keluarga dari ayahku, kakekku, serta keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Seperti kabar yang telah kalian dengar,
bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihku menjadi seorang rasul dan nabi terakhir di muka bumi ini. Aku diutus kepada kalian semua, kaum yang hidup sezaman denganku dan keturunannya, untuk lebih dekat dengan agama Islam yang esa, hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada perantara berhala-berhala atau... Hai Muhammad, berhentilah. Aku bosan mendengar ocehanmu itu. Sebagian besar orang di sini sudah tahu bahwa ajaranmu bertentangan dengan ajaran ayah dan nenek moyang kamu. Sadarlah, wahai Muhammad, para pengikutmu tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan seluruh bangsa Arab. Namun, jika engkau tetap seperti ini, aku pastikan suku-suku Quraisy dan bangsa Arab akan bergerak memusuhimu. Rasulullah tidak membalas perkataan Abu Lahab. Beliau memilih diam dan menjaga lisannya, bahkan ketika sedang marah. Rasulullah sadar bahwa akan ada orang yang tidak suka dengan ajaran yang beliau bawa. Wahai semuanya, mari kita sudahi dulu pembicaraan ini. Silakan menikmati hidangan yang telah disajikan. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad tidak menyerah untuk tetap menyerukan dakwah Islam. Sampai seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Muhammad, apakah semua yang engkau katakan itu benar?" Sesungguhnya, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan dibangkitkan sebagaimana kalian bangkit dari tidur, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Abu Thalib yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung dakwah keponakannya. Aku senang mendengar nasihat dan mempercayai perkataanmu. Wahai Muhammad, teruskan dakwahmu. Demi Allah, aku akan melindungi dan membelamu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan ajaran Abdul Muthalib. Ini benar-benar merupakan aib yang besar bagi keluarga kita. Hentikan dia sebelum orang-orang termakan oleh kesesatannya. Demi Allah, selama kita masih hidup, kita akan membela Muhammad. Abu Lahab geram melihat keputusan dari saudaranya. Ia tahu bahwa Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad karena mengasuhnya sejak kecil. Abu Lahab sadar bahwa ia tidak bisa menyerang Muhammad di depan Abu Thalib karena Abu Thalib adalah tokoh yang terpandang dan dihormati oleh para penduduk Mekah. Untuk saat ini, aku harus bergerak dengan kedua kakiku sendiri. Suatu hari, Nabi Muhammad naik ke puncak Bukit Sofa dan berbicara di depan sekumpulan orang. Sebagaimana turun ayat Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wahai sahabat, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda di lembah bukit ini yang akan menyerang kita? Ya, kami percaya padamu, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendapati sedikit pun keluar darimu ucapan dusta. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bertugas memberi peringatan kepada kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selainnya. Walaupun aku seorang rasul, aku tidak bisa menolong kalian kelak di akhirat. Jadi, selamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Abu Lahab yang ikut berkumpul di antara orang-orang merasa panas mendengar perkataan keponakannya. Cuma untuk ini kau mengumpulkan kami, wahai Muhammad? Sungguh perkataanmu tidak bisa dipercaya. Celakalah engkau selama-lamanya. Abu Lahab pergi dengan wajah marah dan pada saat itu turunlah ayat pertama surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Beberapa orang dari pemuka kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk mengadu. "Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah mencaci maki berhala-berhala dan nenek moyang kami. Tolong hentikan dia atau biarkan kami turun tangan sendiri. Engkau juga sebenarnya tidak sependapat dengannya, bukan? Kami telah mendengar semuanya." Maafkan aku, wahai saudaraku. Aku tidak bisa membantu kalian. Aku tetap akan melindunginya, apapun yang terjadi. Muhammad telah aku anggap sebagai anakku sendiri. Musim haji yang ditunggu-tunggu semua orang telah tiba. Kaum musyrikin telah bersiap melancarkan aksinya. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan untuk menghasut para pengunjung Ka'bah yang datang. Tentunya Abu Lahab adalah biang pelopor dari peristiwa ini. Jika nanti engkau bertemu dengan Muhammad, jangan menggubris perkataannya. Dia itu pendusta dan tidak waras pikirannya. Dia juga pintar sekali membuat syair. Kata-katanya sangat indah sampai-sampai engkau melupakan Tuhan berhala.
Jadi berhati-hatilah jika bertemu dengannya. Ingat, tujuanmu datang ke Mekah untuk beribadah. Ya. Kami akan berhati-hati dengan orang yang bernama Muhammad. Sedangkan Rasulullah mendatangi para pengunjung Ka'bah di tempat-tempat yang biasa mereka datangi, seperti di Pasar Uqadz, Majannah, dan Zilmajas, untuk mengajak mereka masuk Islam. Setelah kepulangan para pengunjung Ka'bah, kini nama Muhammad terkenal ke seluruh penjuru Arab. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang duduk di pinggir jalan dan menghasut para pengunjung Ka'bah tempo hari adalah ulah dari Abu Lahab. Abu Lahab tidak kehabisan akal untuk memusuhi Muhammad, termasuk istri dan anak-anaknya juga ikut membenci Muhammad dengan hinaan dan cacian kasar. Hal itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan mental beliau. Dasar kau orang gila. Hai semuanya, Muhammad benar-benar telah hilang akal. Muhammad adalah ahli sihir dan pendusta. Al-Quran yang dibacakannya adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Ya Allah, apakah semua ini ujian yang harus hamba lewati? Sebenarnya setiap mereka mengejek atau mencaci, hamba merasa sakit hati, walaupun hamba tahu perkataan mereka tidak benar. Sekarang ini, hamba meminta kepadamu agar membukakan pintu hati mereka untuk menerima agama Islam. Ya Allah, yang Maha Kuat, berilah kekuatan untuk melewati semua ini. Astaghfirullahaladzim. Demikianlah sepenggal kisah dari penghinaan terhadap Rasulullah yang menyakitkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, sebaiknya kita tidak memaksakan seseorang untuk masuk Islam. Namun kita diperbolehkan untuk mengajak dengan santun agar hati mereka tertarik dengan Islam. Dan kedua, hendaknya kita mencontoh kesabaran Rasulullah saat dihina atau direndahkan, tidak membalas dendam dan justru mendoakan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kan? Nah, dapat disimpulkan Nabi Muhammad SAW pada masa awal dakwahnya banyak orang-orang yang belum menerimanya, khususnya bangsa Arab Quraisy. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah berdakwah ketika berkhalwat di mana di Gua Hiro, di perantara malaikat Jibril dengan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad itu ada dua. Apa tadi? Secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan, gitu ya. Kemudian banyak juga ketabahan dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani sebagai umat Islam. Betul apa tidak? Betul. Nah, itu tadi penjelasan mengenai masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sekian yang dapat Kak Hafidz sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.